Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem muskular atau sistem otot tubuh manusia. Sistem muskular merupakan bagian dari alat gerak kita. Disebut juga sebagai alat gerak aktif karena otot mampu berkontraksi sehingga tubuh kita bisa bergerak. Di dalam bahasan sistem muskular ini kita akan mempelajari 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang otot itu sendiri, kemudian yang kedua kita belajar tentang tendon, dan yang ketiga kita belajar tentang ligamen. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Otot membentuk sekitar 40-50% berat badan total kita. Sedangkan untuk jumlahnya sekitar lebih dari 600 buah otot ya di dalam tubuh manusia. Gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada fascia, yaitu jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak, terletak di bagian paling luar. Kemudian yang kedua ada ventricle atau ental. Ini merupakan bagian tengah yang menggelembung dari otot. Kemudian yang ketiga ada tendon atau urat otot. Dia merupakan kedua ujung yang mengecil ya. Ini merupakan jaringan ikat dan bersifat liat. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan bagian-bagian dari otot ya. Ini kalau kita lihat secara detail ya masih cukup banyak bagian-bagiannya. Di sini mulai kita lihat dari bagian otot yang melekat di tulang, ini kita sebut sebagai tendon. Kemudian ada fascia ya. Kemudian ada lapisan-lapisan dari otot, ada epimysium, perimysium, ada endomysium. Kemudian di dalam otot itu juga kita lihat terdapat pembuluh darah dan saraf-saraf yang mengaliri di dalam otot. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan otot. Lapisan otot di sini ada 3. Yang pertama lapisan paling luar ya. Ini kita sebut sebagai epimysium. Ini merupakan lapisan yang membungkus otot ya. Kemudian kita lihat yang lapisan kedua ada perimysium. Ini lapisan yang membungkus satu fasikel ya. Jadi di dalam otot yang besar masih ada terdapat bagian-bagian otot-otot ya, kita sebut sebagai fasikel. Kemudian yang ketiga ada lapisan endomysium. Ini merupakan lapisan yang membungkus sel otot. Jadi masih ingat ya pembelajaran sebelumnya, setiap jaringan itu ada sel-sel yang menyusun jaringan. Nah, jadi yang membungkus sel otot ini kita sebut sebagai endomysium. Mekanisme kerja otot di dalam tubuh manusia ini dia berkontraksi dimulai ketika otot menerima sinyal sistem saraf yang dikirimkan ke dalam sel-sel di otot. Sinyal ini adalah respon otak ketika kita hendak melakukan sesuatu yang memerlukan gerakan otot. Setelahnya reaksi kimia dari neurotransmitter yang keluar akan membuat otot dapat berkontraksi. Dalam sistem gerak manusia terdapat mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot ini berfungsi untuk membantu pergerakan dan kinerja organ-organ dalam tubuh manusia. Apa sih fungsi otot di dalam tubuh kita? Oke, kalau kita lihat fungsi otot di sini ada 3 ya. Yang pertama sebagai pergerakan. Kita tahu ya, otot bisa menghasilkan gerakan ya. Dia akan bekerja sama dengan tulang ya. Tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh tersebut, sehingga kita bisa berjalan, bergerak ya, ke sana kemari, kemudian beraktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, otot sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat kita dalam posisi berdiri atau pada saat duduk terhadap gaya gravitasi bumi. Kemudian yang ketiga, otot sebagai produksi panas. Di sini dengan adanya kontraksi otot, ya kan secara metabolis akan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal kita.
Misalnya ketika kita sedang berolahraga, ya di sana akan terjadi kontraksi otot yang lebih dibandingkan ketika kita tidak sedang berolahraga. Maka produksi panas di dalam tubuh kita akan meningkat juga ya, sesuai dengan aktivitas otot kita. Ciri-ciri sistem muskuler yang pertama ada sifatnya kontraktilitas ya. Di sini serabut otot berkontraksi dan menegang ya, yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Kemudian ciri yang kedua ada eksitabilitas. Di sini serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Kemudian ciri yang ketiga ada ekstensibilitas ya. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Kemudian yang keempat elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau menegang. Ada 3 jenis otot yang perlu kita ketahui yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama ada otot jantung, ini otot yang terdapat di jantung kita. Kemudian yang kedua ada otot rangka, ini adalah otot yang melekat di rangka tubuh kita. Kemudian yang ketiga ada otot polos, ini biasanya terdapat di organ-organ dalam tubuh kita ya. Oke, kita bahas satu persatu pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan otot. Lapisan otot di sini ada 3. Yang pertama lapisan paling luar ya. Ini kita sebut sebagai epimysium. Ini merupakan lapisan yang membungkus otot ya. Kemudian kita lihat yang lapisan kedua ada perimysium. Ini lapisan yang membungkus satu fasikel ya. Jadi di dalam otot yang besar masih ada terdapat bagian-bagian otot-otot ya, kita sebut sebagai fasikel. Kemudian yang ketiga ada lapisan endomysium. Ini merupakan lapisan yang membungkus. Otot berikutnya adalah otot rangka. Otot rangka ini disebut juga sebagai otot lurik ya, karena dia berpenampang lurik. Kemudian cara kerjanya dia disadari. Kemudian ciri lainnya dia melekat pada rangka tubuh ya. Karena cara kerjanya volunter, maka dia secara sadar atas perintah otak. Dia mempunyai inti banyak ya di bagian tepi atau perifer. Fungsi otot rangka ini yang pertama untuk menghasilkan gerakan rangka tubuh. Kemudian yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Kemudian menyokong jaringan lunak. Yang berikutnya menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Kemudian yang terakhir sebagai mempertahankan suhu tubuh dengan pembentukan kalor saat berkontraksi. Yang terakhir otot polos. Otot ini dia sesuai namanya, dia polos ya, tidak lurik. Kemudian cara kerjanya dia involunter atau tidak disadari ya, sama dengan di otot jantung tadi. Jenis otot ini banyak ya terdapat di dalam dinding rongga, misalnya kandung kemih dan rahim ya, serta pada dinding saluran tuba. Jadi otot polos ini banyak terdapat di organ-organ dalam tubuh kita, seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem urinaria, dan sistem sirkulasi darah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua dari sistem muskular, yaitu tendon. Tendon merupakan jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di dalam tendon ini terdiri dari serat protein yang kuat dan fleksibel ya, sehingga tendon ini sangat berperan penting dalam pergerakan tubuh. Tapi meskipun begitu, tendon ini juga mudah rusak ya ketika mendapatkan tekanan yang berulang atau digunakan secara berlebihan. Maka biasanya kalau kita akan melakukan aktivitas fisik yang agak berat, kita harus pemanasan terlebih dahulu, kemudian kita batasi
sesuai dengan kemampuan kita ya, harus bertahap demi bertahap. Tendon tersusun dari serat protein yang disebut dengan kolagen. Serat kolagen yang ada di tendon ini bekerja seperti tali yang menarik tulang untuk bergeser dan bergerak, sedangkan otot bertindak sebagai penarik tali. Ya, sekarang tentang ligamen. Ligamen merupakan pita jaringan yang membantu menghubungkan tulang, sendi, dan organ serta menahan pada tempatnya. Ligamen merupakan jaringan yang kuat serta tebal, akan tetapi tetap elastis. Jaringan ligamen ini mengandung kolagen dan dapat ditemukan pada bagian-bagian persendian. Fungsi dari ligamen yang pertama adalah menghubungkan tulang yang satu dengan tulang-tulang lainnya. Kemudian yang kedua, menyokong persendian dan mencegah terjadinya pergerakan sendi yang terlalu berlebihan. Pada jaringan ligamen ini rawan untuk mengalami kecelakaan atau cedera ya, seperti robek atau tertarik yang terlalu kuat. Penyebabnya banyak ya, diantaranya karena benturan yang terlalu keras, terjatuh, atau bergerak yang berlebihan dengan cara yang salah. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang sistem muskular atau sistem otot di dalam tubuh manusia. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.